Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Jelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Suatu dasar negara akan kuat apabila tersebut berasal dan berakal pada diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia juga mempunyai dasar negara yang bukan ciplakan, yakni dibuat sendiri. Unsur-unsur Pancasila terdapat di agama atau kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena ketiganya itu berkembang sebagai nilai-nilai antara nilai moral. Nilai-nilai Pancasila ada dua, yaitu pertama, kedudukan nilai norma moral dalam masyarakat. Yang kedua, kedudukan nilai dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, baik pribadi atau bermasyarakat atau sekelompok, harus senantiasa berhubungan dengan nilai, norma, dan moral. Nilai-nilai yang dapat dalam kehidupan masyarakat ada 6. Yang pertama, nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Yang pertama, nilai teori. Nilai teori adalah nilai yang mengetahui identifikasi benda yang ada di sekitar. Yang kedua, nilai ekonomi adalah pemanfaatan benda-benda atau kejadian yang mengikuti nalar. Yang ketiga, nilai estetik adalah nilai yang mempelajari sesuatu yang indah. Yang keempat adalah nilai sosial, nilai yang berhubungan atau berorientasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nilai politik adalah nilai yang terpusat pada kekuasaan serta berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah nilai religi, adalah manusia yang menilai alam sekitar sebagai wujud rahasia kehidupan dan alam semesta. Yang ke-B, hubungan Pancasila dan dalam Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungannya adalah saling timbal balik, karena Pancasila yang menjadi suatu kesatuan nilai dan norma yang terpadu dan tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, secara formal yuridis, Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Keduanya juga memiliki hubungan. Yang pertama, hubungan secara formal, yang kedua hubungan secara material. Hubungan secara formal di sini adalah Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya tertumpang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga dalam perpaduan dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas kultural atau yuridis atau religius. Yang kedua, secara material. Hubungan secara material adalah secara kronologis. Materi yang dibahas pada sidang UPKI pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Laili tadi. Materi yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Kita sudah mengetahui bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 ini memiliki nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 ini ada 4 pokok pemikiran. Yang pertama,
menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada pokok pemikiran ini mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan, dan pada pokok pemikiran ini terdapat nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan, yaitu pada sila ketiga. Yang selanjutnya, pokok pemikiran kedua. Pokok pemikiran kedua menyatakan bahwa negara yang tidak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pemikiran ini sebagai penjabaran sila kelima. Pokok pemikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan atau perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat atau kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat. Yang terakhir, pokok pemikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberagaman agama dan saling menghormati antara agama-agama lain. Dan pada pokok pemikiran ini, kita tidak boleh memaksakan kehendak masyarakat yang sudah beragama, dan juga tidak boleh mencela atau menghina agama lain. Hal ini terkandung dalam sila ke-1 dan sila kedua. Saya akan membahas tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945 yang terdapat pada pasal-pasal tertentu. Contohnya seperti yang pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini terdapat dalam pasal 29A yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Makna sila ini adalah bahwa percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila yang kedua. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini terdapat pada pasal 26 sampai pasal 31 yang berbunyinya nanti bisa dicari sendiri di Undang-Undang Dasar masing-masing. Makna sila ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Dan yang kedua, saling mencintai sesama manusia lain. Yang terakhir, mengembangkan sikap tegang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi, dalam sila kedua ini dijelaskan pada pasal tadi 26-31 bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai sesama masyarakatnya, tidak boleh saling mencela atau mengolok-olok. Yang ketiga, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini terdapat pada pasal 1, pasal 32, pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C. Yang berbunyinya bagaimana? Kalian bisa mencari sendiri di dalam buku Undang-Undang 1945 masing-masing. Makna dari sila ketiga ini adalah
menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang terakhir, berbangga sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini terdapat pada pasal 1 ayat 2, pasal 2 sampai pasal 7C, yang kemudian pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B, kemudian pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A dan 22B, dan yang terakhir pasal 37. Berbunyi bisa dicari sendiri-sendiri. Maknanya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksa kehendak masyarakat lain, mengutamakan budaya rembuk atau masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, bermusyawarah sampai konsensus atau dalam mengambil atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Jadi, jika kita ada masalah kecil dalam sebuah masyarakat atau juga bisa pada lingkungan desa ada masalah kecil, nah itu pada sila keempat ini dijelaskan bahwa ketika kita mempunyai masalah, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah, mencari titik permasalahan itu dengan cara bermusyawarah. Nah, itu semua sudah dirangkum pada pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Terus kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pada pasal 27, pasal 33, dan terakhir pasal 34. Makna dalam sila ini adalah bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan yang ketiga menolong sesama dan menghargai orang lain. Jadi pada sila kelima ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu harus bersikap adil, atau seorang pemerintah itu harus bersikap adil. Karena apa? Karena pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak menerima sesuatu sesuai dengan masyarakat lain yang menerima. Jadi harus bersikap adil, baik itu kepala daerah atau kita sendiri juga harus bersikap adil. Tidak boleh membedakan antara ras, agama, dan suku. Itu tidak boleh, karena kita harus bersikap dengan adil. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi. Apa itu sih implementasi? Implementasi itu adalah nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sila pertama, pada pasal 29A, 29, yaitu pertama, implementasi yang bisa kita terapkan. Pertama, beriman dan bertakwa, yaitu secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan. Setiap umat harus mempelajari agama dan mengamalkannya. Jadi, warga Indonesia itu harus mempunyai agama yang kita percayai. Warga negara Indonesia itu tidak boleh tidak menganut agama. Jadi masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk beragama. Yang kedua, walaupun berbeda agama, rakyat Indonesia harus dapat bekerja sama dalam bidang sosial, perekonomian, dan keamanan lingkungan. Jadi masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu tidak boleh membeda-bedakan antara agama. Meskipun kita berbeda agama, tetapi kita masih bisa saling kerjasama dalam bidang tertentu. Contohnya pada ekonomi, kita tidak boleh memilih-milih agama karena kita adalah satu. Yang selanjutnya adalah
setiap pemeluk agama tidak boleh menghalangi ibadah agama lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, ketika kita melihat agama lain sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Karena apa? Karena ini sudah ditetapkan pada pasal 29A. Yang selanjutnya, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Maksudnya, pada saat kita umur sekitar 6-7 tahun, sejak dini kita itu sudah diterapkan atau sudah diajarkan bahwa kita itu harus saling toleransi kepada agama lain, tidak boleh menjelek-jelekan agama lain, dan juga tidak boleh mengganggu mereka pada saat beribadah. Pada sejak dini itu sudah diajarkan oleh orang tua maupun oleh guru. Yang terakhir, tidak menyebarkan agama kepada manusia yang sudah bertuhan. Jadi kita tidak boleh menyebarkan agama kepada masyarakat yang sudah beragama. Pada sila kedua, implementasi yang dapat kita terapkan, yaitu pada pasal 26. Yang pertama, sesama manusia tidak boleh saling melecehkan. Yang kedua, sesama manusia punya rasa memiliki atau mau berkorban. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu tidak boleh meremehkan orang lain. Jadi kita harus saling mencintai, harus saling mau berkorban kepada masyarakat Indonesia, tidak boleh saling menyakiti. Nah, itu sudah terdapat pada pasal 26. Yang selanjutnya, mengakui adanya masyarakat majemuk, melakukan musyawarah dan kompromi, mempertimbangkan moral, berbuat jujur dan tidak curang. Yang terakhir, kegiatan manusia, misalnya donor darah, menyantuni anak yatim, nah itu diharuskan, bukan diharuskan, tetapi boleh atau baik dilakukan. Itu juga termasuk dalam sila kedua, membantu sesama manusia, misalnya seperti donor darah tadi, terus menyantuni anak yatim. Dan yang terakhir, mentaati hukum dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, sila ketiga, implementasi yang dapat kita terapkan, yaitu dari pasal 1, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berkorban demi negara, bekerja keras, taat membayar pajak, itu contohnya. Kemudian cinta tanah air, contohnya meningkatkan prestasi di bidang masing-masing, di bidang yang kita mumpuni. Bangga sebagai bangsa Indonesia, yaitu percaya diri sebagai orang Indonesia. Bukan kita tidak percaya kepada manusia itu, kepada Indonesia itu tidak boleh. Karena pada pasal 1 ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia harus percaya bahwa dia adalah masyarakat Indonesia. Kita harus percaya. Itu sudah diterapkan dalam pasal 1 tadi. Kemudian sila keempat, implementasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada sila keempat ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 2, yaitu aktif dalam musyawarah, memberikan hak suara dan mengawasi wakil rakyat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terus kemudian mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan akal sehat, menerima hasil musyawarah apapun hasilnya dengan lapang dada dan melaksanakan dengan tanggung jawab yang penuh. Jadi pada saat pemilihan umum atau juga pemilihan kepala desa atau apapun itu, pemilihan untuk mendapatkan kepala daerah, ketika kita melakukan pemilu, bahwa kita masyarakat Indonesia harus menerima dengan lapang dada meskipun hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi
kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada dan juga bisa mengawasinya jika sudah kepala daerah itu sudah, kita bisa mengawasi kepala daerah yang sudah dilantik. Yang terakhir, sila kelima. Sila kelima ini implementasi yang dapat diterapkan diambil pada pasal 27 contohnya. Mengembangkan perbuatan luhur seperti membantu sesama dan saling gotong royong. Yang kedua, berbuat adil, tidak memandang kekayaan, kemiskinan, terus suku, agama, dan ras. Jadi kita harus berbuat adil tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945, bahwa masyarakat Indonesia itu tidak boleh atau harus bersikap adil. Meskipun kekayaan, kemiskinan kita berbeda, kita harus adil. Kemudian menghormati orang lain, tidak menghalangi orang lain melakukan kegiatan yang baik dan mereka inginkan, kecuali yang ia lakukan itu kegiatan yang dilarang oleh negara. Nah, itu kita boleh untuk menghalangi orang tersebut. Tetapi jika orang tersebut melakukan hal-hal yang baik dan tidak dilarang oleh negara, maka kita tidak boleh mencampur adukan atau menghalangi mereka. Kemudian suka memberi pertolongan, contohnya tidak egois atau tidak individualisme atau tidak mau menolong. Bekerja keras, tidak hanya pasrah terhadap takdir Tuhan, tetapi kita juga harus berusaha. Kemudian menghargai karya orang lain, contohnya tidak mencemooh atau mencela karya orang lain, tidak membajak atau membeli produk bajakan. Kemudian yang terakhir, tidak merusak alat-alat prasarana umum dan menjaga kebersihan tempat-tempat umum. Terima kasih. Itu presentasi sedikit dari kelompok kami. Jika kelompok kami memiliki kesalahan atau dalam penyampaian kata-kata ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.